Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu annahu qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha tabaraka ismuhu wa ta'alat 'azamatuhu ja'ala al-musaharata sababan lahiqan wa amran muftaradan awsaja bihi al-arham wa alzama al-anam. Faqala 'azza min qa'il wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian dari pembukaan khutbah nikah yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menikahkan putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang sengaja pada pagi hari ini saya kutipkan dengan harapan agar akad nikah pada pagi hari ini mendapatkan barakah, terutama bagi kedua mempelai. Diharapkan memperoleh kebahagiaan hidup sebagaimana kebahagiaan pada rumah tangga Nabi Muhammad SAW yang telah memperistri Sayyidah Khadijah Al-Kubra, juga dapat mendapatkan kebahagiaan rumah tangga yang dibina oleh Fatimah Az-Zahra dengan Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selanjutnya pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua peristiwa yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah peristiwa pernikahan atau perjodohan yang tidak cukup dengan hanya mengandalkan usaha manusiawi. Karena banyak orang yang sudah sekian lama menjalin hubungan
dan memadu cinta kasih, ternyata ujung-ujungnya kandas di tengah jalan. Dan tidak sedikit pula orang tua yang sudah menjodohkan anaknya dengan calon menantu yang mereka sukai, akan tetapi keinginan mereka tersebut pada akhirnya tidak juga terwujud. Itulah yang namanya perjodohan yang tidak dapat dilepaskan dari qadar Allah Subhanahu wa taala. Fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha'u wa yahkumu ma yurid. Semua persoalan dalam kehidupan ini berada dalam kekuasaan Allah. Allah pula yang memutuskan dan menetapkan semua peristiwa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La muqaddima lima akhir wa la muakhkhira lima qaddam. Tidak ada yang mampu memajukan sesuatu yang sudah ditunda oleh Allah, dan tidak ada pula yang dapat menunda sesuatu yang sudah dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajtami'u ithnani wala yaftariqan illa biqada'in wa qadar. Tidaklah ada dua orang itu bertemu dan berpisah kecuali dengan qada dan qadar Allah. Fa amruhu ta'ala yajri ala qada'i wa qada'uhu yajri ila qadari, likulli qada'in qadar wa likulli qadarin ajal wa likulli ajalin kitab. Semua perkara terjadi sesuai dengan qada Allah. Qada Allah terus berproses menuju qadarnya. Setiap qada ada qadarnya, setiap qadar ada ajalnya, dan setiap ajal ada suratan takdirnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernikahan adalah merupakan aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh anak Adam sepanjang zaman. Dalam sejarah peradaban yang primitif sekalipun, tidak satu pun ditemukan masyarakat manusia yang tidak memiliki aturan pernikahan ini. Fakta ini menunjukkan secara gamblang kepada siapapun yang bernalar bahwa aturan pernikahan adalah ajaran langit yang dilaksanakan pertama kali oleh manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, dan kemudian diterapkan kepada anak-anak Nabi Adam alaihissalam serta cucu-cucunya, sehingga menjadi aturan dan menjadi ajaran yang telah mengakar di seluruh masyarakat manusia sampai hari ini dan ila qiyamis saah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rentetan sejarah pernikahan yang sangat panjang ini terdapat berbagai variasi dan ragam pelaksanaannya ataupun tasrihnya, yang tentu saja merupakan suatu konsekuensi logis dari perkembangan masyarakat manusia di zaman ke zaman dan terus ke zaman yang berikutnya. Hal ini sesungguhnya adalah salah satu perkara yang di mana Nabiullah, Anbiyaullah, wa Rasulullah diutus ke bumi ini untuk kemudian membawa risalah tersebut, sehingga kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menegaskan sunnah pernikahan ini dengan sabdanya, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wijah. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu membayar atau memberi ongkos, termasuk memberi mahar pernikahan, maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu bisa lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kesucian dan kesucian pribadinya. Maka barang siapa yang tidak mampu membayar ongkos atau memberi mahar pernikahan tersebut, maka hendaklah berpuasa, sebab puasa baginya merupakan jalan penyelamat. Dalam hadis ini sebenarnya merupakan penegasan juga dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk nikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah lah yang akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Hadirin hadirat yang berbahagia, memang kita harus pandai untuk mempertanyakan kenapa agama harus ikut campur dengan syariatnya, mengurus urusan yang sepintas nampak hanya urusan syahwat. Justru karena menyangkut syahwat inilah agama perlu sekali mengurusnya, sebab jika tidak diurus, hubungan kelamin, hubungan jenis seksual intercourse antara laki-laki dan perempuan ini akan berakibat pada munculnya berbagai problem individual dan sosial yang sangat serius dan sangat kompleks sekali, yang sebagiannya terkait dengan harga diri, martabat dan kehormatan manusia, sebagiannya lagi berkait dengan keturunan, dan sebagian yang lain akan terkait dengan jiwa. Maka untuk itu mari kita mencoba lihat salah satu di antara hal-hal tersebut. Yang pertama adalah kaitan nikah dengan harga diri, martabat dan kehormatan individu. Ini sangat jelas sekali. Harga diri, martabat, kehormatan manusia bagi seseorang, bagi pribadi adalah hal yang sangat suci, dan tanpanya hidup ini tidak akan berarti sama sekali. Bahkan masyarakat yang primitif atau liberal dan mengamalkan seks bebas sekalipun, kalau sudah masuk urusan harga diri, martabat, kehormatan ini, mereka tidak ada kompromi lagi. Seseorang tidak bisa seenaknya ataupun semaunya merampas atau memperlakukan semena-mena harga diri, martabat, kehormatan orang lain. Hanya saja mereka tidak berpikir panjang dan komprehensif, sehingga penyelesaiannya masalah tersebut, masalah harga diri, martabat dan kehormatan, ia hanya sebatas saling suka sama suka, atau penyelesaiannya yang sangat parsial dan tidak holistik. Maka dalam tatanan dan sistem kehidupan bermasyarakat seperti ini tidak dapat dihindari akan melahirkan efek yang menimbulkan masalah-masalah ikut-ikutan kepada hal yang terjadi selama ini. Ketidakjelasan nasib anak yang dilahirkan pada waktu sebuah pernikahan tidak diatur dengan syariat agama, tergerusnya institusi keluarga dan rumah tangga, maraknya praktek-praktek hubungan seks menyimpang dan tidak sehat yang dikenal dengan LGBT, yang berakibat merajalelanya penyakit yang sangat mematikan tersebut, dan lain sebagainya. Bahkan sampai bunuh-membunuh antar pasangan yang disebutkan karena memang tidak tahunya aturan pernikahan dan tidak pahamnya dan tidak mau melaksanakan aturan pernikahan sesuai dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, institusi nikah dengan syarat rukun serta aturan-aturannya yang sedemikian rupa ditentukan oleh syariat dan dapat menjamin terpeliharanya harga diri, martabat, kehormatan individu maupun kelompok dalam masyarakat, dan pada waktu yang sama dapat menutup rapat-rapat sumber masalah ataupun penyakit-penyakit sosial yang kami sebutkan di atas. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka melihat begitu penting dan strategisnya institusi pernikahan, Nabi Muhammad SAW sampai bersabda, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Barang siapa yang melaksanakan az-zawaj asy-syar'i, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh imannya. Sebab agama ini menghendaki tertibnya kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat, tenteram, kertaraja dan berbahagia.
Agama menginginkan terwujudnya tatanan masyarakat yang indah, yang diwarnai dengan kedamaian, kesucian dari berbagai penyakit baik fisik maupun sosial, saling harga menghargai, hormat menghormati, dan cinta mencintai antar sesama anggota masyarakat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, terutama kepada ananda berdua calon mempelai atau mempelai Al-Ustaz Rahman Mumtazi bin Haji Nanang Faiz Emrun dan Al-Ustazah Salma Fitria Rosi binti Al-Ustaz Haji Muhammad Sudayat AG yang berbahagia. Ananda berdua, kami sampaikan khusus setiap individu di dalam sebuah masyarakat tentu memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya, dan ketika dua anak Adam, laki-laki dan perempuan, sepakat untuk memasuki institusi pernikahan, maka masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan posisinya menurut aturan ajaran yang telah disyariatkan oleh agama kita, agama Islam. Secara umum agama Islam mengatur bahwa institusi keluarga harus ada kepalanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itulah adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, orang laki-laki, atas sebagian yang lain, orang wanita, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh karena itu ananda berdua, taatilah aturan-aturan itu semata-mata karena tunduk dan patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan dan pengejawantahan akan kepenghambaan, ubudiyah dan ibadah ananda berdua kita kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian tujuan-tujuan sosial dan individual pernikahan dapat terwujud secara seiring dan sejalan, dan pada waktu yang sama dapat menghantarkan untuk mendapatkan ridho dan barakah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keluarga yang dipenuhi dengan mahabbah, mawaddah dan rahmah, dan masyarakat yang damai, sejahtera, bahagia, inilah yang menjadi dambaan setiap insan, dan inilah hasanatud dunia. Ini adalah hasanatud dunia di dunia yang mudah-mudahan menghantarkan dan membuka tercapainya hasanatun fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa hadha 'abdun mubarakun maimunun wa ijtima'un li husuli khairin insyaallah alladhi idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li masyayikhi wa li masyayikhikum wa li sa'il muslimina fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.